Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Fania Utami, NRP 211031243 dari UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sistem atau menampilkan sistem terkait alur komponen gear sepeda motor berbahan baku plat baja yang akan disimulasikan menggunakan aplikasi ProModel. Untuk pertama-tama, saya akan menampilkan beberapa data yang akan digunakan dalam membuat sistem. Yang pertama ada data lokasi, lalu ada data entitas atau entities. Selanjutnya ada data jalur lintasan atau path network. Lalu ada data interface. Selanjutnya ada data sumber daya atau resource. Lalu ada data kedatangan atau arrival. Lalu ada data processing. Dan yang terakhir data waktu operasi berdasarkan stasiun. Selanjutnya saya akan mensimulasikan menggunakan aplikasi ProModel version 7.5 yang merupakan student version. Untuk tampilan pertamanya akan seperti ini. Dan lalu kita klik file, new, dan kita ketik detail sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita klik browse, sampel, dan kita pilih student. Lalu oke. Setelah selesai kita klik build, lalu location. Dan akan muncul layout seperti ini. Dan di sini ada gambar-gambar yang akan kita gunakan. Dan kita akan menggunakan 5 gambar. Yang pertama ada gambar ini. Dan gambar-gambar yang akan digunakan ini menggambarkan stasiun kerja. Gambar pertama dan gambar kedua ini untuk ukuran bisa disesuaikan. Setelah selesai membuat kelima gambar ini, kita ubah nama di masing-masing gambar. Dari gambar pertama, kan saya ubah menjadi gudang bahan baku, dan ini disesuaikan dengan data yang tersedia. Untuk capacity-nya saya ubah menjadi in atau infinite di kelima-limanya, sesuai dengan data yang tersedia juga. Untuk gambar kedua akan saya ubah menjadi mesin bubut. Untuk capacity juga sama. Lalu gambar ketiga yaitu mesin milling. Capacity juga in. Untuk gambar keempat, capacity juga in. Dan untuk gambar terakhir yaitu stasiun QC dengan capacity in. Nah, setelah merubah nama-nama pada gambar ini, selanjutnya dari gambar pertama kita uncheck list new, lalu kita klik logo dua lingkaran ini, dua oval ini, untuk memunculkan waktu di masing-masing stasiun kerja.
Selanjutnya kita klik AA, logo AA ini untuk memunculkan nama di bawah gambar. Setelah selesai, kita checklist lagi new. Dan hal ini dilakukan untuk seluruh gambar. Gambar ketiga, oke, setelah selesai memberikan waktu dan juga nama, selanjutnya kita klik build lagi dan pilih entities. Oke, setelah seperti ini akan muncul gambar-gambar dan akan kita pilih gambar lagi. Pertama, saya akan menggunakan gambar ini dan akan saya ubah namanya menjadi bahan baku. Untuk speednya, saya ubah menjadi 88 sesuai dengan data yang tersedia. Untuk gambar kedua, saya akan menggunakan gambar ini dan diubah namanya menjadi gear setengah, jadi sesuai dengan data, dan juga speednya diganti menjadi 88 sesuai dengan data. Dan untuk gambar ketiga, akan saya ubah namanya menjadi komponen gear. Untuk speednya juga 88 sesuai dengan data yang tersedia. Selanjutnya setelah ini kita klik build lagi dan kita pilih Pet Networks. Oke, setelah muncul gambar ini terdapat grafik dan kita ubah namanya menjadi jalur A. Lalu setelah ini kita tarik garis dari gambar 1 ke gambar 2. Seperti ini. Oke. Setelah muncul, lalu kita tambah lagi garisnya dan beri nama jalur B. Dan ini tarik garis dari gambar kedua ke gambar ketiga. Oke, dan jika sudah, kita tambah lagi jalurnya,
yaitu jalur C dari gambar 3 ke gambar keempat. Selanjutnya kita tambah lagi jalurnya. Jalur D. Dan tarik garis dari gambar keempat ke gambar kelima. Oke, setelah ini di sini ada kolom interface, dan di masing-masing jalur kita klik 2 kali seperti ini, dan di bagian kiri node kita pilih N1 dan location-nya pilih gudang bahan baku. Lalu pilih node N2 dan berakhir di gambar kedua, yaitu mesin bubut. Lanjut ke jalur B, kita klik 2 kali, lalu pilih node N1, dimulai dari gambar kedua, yaitu mesin bubut. Dan N2-nya yaitu mesin milling di gambar ketiga. Lalu untuk jalur C, node N1-nya mesin milling, dan N2-nya yaitu mesin finishing. Dan untuk jalur D atau jalur terakhir, N1-nya yaitu mesin finishing, dan untuk N2-nya stasiun QC. Oke, setelah pad network ini selesai, jadi pad network ini berfungsi untuk menentukan arah dan jalur yang ditempuh oleh sistem. Selanjutnya kita pilih build lagi dan pilih resource. Resource ini merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu dalam suatu sistem. Dan akan kita pilih, di sini ada beberapa gambar, kita pilih gambar operator untuk di masing-masing gambar atau stasiun kerja. Kita pilih operator pertama, dan klik edit. Ada dimensions, dan dimension ini saya ubah ukurannya menjadi 4. Lalu kita juga bisa mengubah warna dari gambar ini. Misal, akan saya ubah warnanya menjadi warna hijau, lalu klik OK, OK lagi, dan klik Add. Dan kita letakkan di samping gambar pertama. Tinggal disesuaikan. Ini untuk operator pertama. Selanjutnya untuk operator kedua kita pilih gambarnya lagi, klik edit, lalu dimensions, saya ubah menjadi 4. Untuk warnanya juga saya ubah, klik OK, lalu OK lagi, dan klik add, dan kita letakkan di samping gambar. Lalu untuk operator ketiga, kita pilih lagi gambarnya, lalu klik edit, dimensions, dan saya ubah menjadi 4. Untuk warnanya juga akan saya ubah. Klik OK, dan OK lagi, lalu klik add, dan letakkan di samping gambar.
Lalu lanjut untuk operator keempat. Edit, lalu dimensionsnya juga saya ubah. Oke, dan untuk warnanya juga akan saya ubah lagi. Oke, dan kita add di samping gambar stasiun kerja. Oke, setelah menambahkan operator di masing-masing stasiun kerja, kita lihat kolom-kolom yang ada di sini. Untuk operator pertama akan saya ubah namanya menjadi petugas gudang. Untuk penamaan disesuaikan dengan data yang tersedia. Lalu statsnya ini by unit, dan untuk specs-nya, kita klik kanan. Lalu untuk pet network yang pertama, pilih jalur A, lalu oke. Untuk operator kedua juga akan saya ubah namanya menjadi operator unit. Untuk statsnya juga by unit dan specs-nya, kita klik kanan dan pilih jalur B. Lalu oke. Untuk operator 3, saya ubah namanya menjadi operator milling. Statsnya by unit dan specs-nya kita pilih jalur C, lalu oke. Dan untuk operator keempat atau operator terakhir, akan saya ubah namanya menjadi operator finishing. Statsnya juga by unit, dan untuk specs-nya di pet network kita pilih jalur D. Lalu oke. Untuk gambarnya bisa kita edit lagi, disesuaikan untuk ukurannya. Oke, jika sudah selesai, kita klik build lagi, lalu pilih arrival, dan untuk menyatakan kedatangan entitas dari luar ke dalam sistem. Untuk entitas yang pertama kita pilih entitinya bahan baku, dan klik di sini. Oke, akan muncul location-nya gudang bahan baku. Untuk kuantitinya akan saya ubah menjadi 568 sesuai dengan data yang tersedia. Lalu occurrence-nya 1 dan frekuensinya 0. Lalu lanjut ke entity kedua, yaitu entity gear setengah jadi, dan kita letakkan di gambar ketiga. Oke, dengan location mesin milling, untuk kuantitinya akan saya tulis 0, lalu occurrence 1, dan frekuensinya 0. Lanjut ke entity ketiga, yaitu komponen gear dengan
gambarnya yaitu di gambar 4, yaitu location dan mesin finishing. Untuk kuantitinya 0, lalu occurrence-nya 1, dan frekuensinya 0. Oke, setelah ini selesai, kita klik build lagi, lalu processing. Dan di sini kita pilih entity bahan baku. Kita klik di gambar 1 dan tarik ke gambar 2. Seperti ini. Dan klik lagi di entity bahan baku. Lanjut dari gambar 2 ke gambar 3. Oke, lalu untuk output ini diubah menjadi gear setengah jadi. Lalu lanjut di entity gear setengah jadi, kita klik dari gambar 3 ke gambar 4. Dan ganti outputnya menjadi komponen gear. Dan yang terakhir kita lanjut ke entity komponen gear, klik dari gambar 4 ke gambar 5. Setelah itu kita klik lagi komponen gear dari gambar 5 dan kita tarik ke road to exit. Artinya untuk keluar dari sistem. Dan setelah ini kita akan melakukan uji simulasi kecocokan data dengan cara klik tools, lalu pilih start fit, lalu akan muncul layout seperti ini. Kita maximize. Nah, untuk mengisi data ini kita ambil dari data yang sudah tersedia, yaitu di data waktu operasi berdasarkan stasiun. Untuk waktu operasi di stasiun Ubud, kita copy datanya. Dan kita paste di sini. Oke, sudah seperti ini. Kita pilih fit, lalu setup, pilih select all, lalu oke, dan kita klik fit lagi, lalu auto fit. Dan kita ganti distributionnya menjadi unbounded. Dan oke. Akan muncul hasil seperti ini, dan hasil ini kita copy ke Word yang sudah tersedia. Kita copy di sini, kita paste di sini. Ini untuk 1A. Selanjutnya untuk data yang kedua, data B, kita copy lagi dari data yang sudah tersedia. Dan kita tambah layoutnya, klik new, dan kita paste lagi di sini. Nah, selanjutnya seperti langkah sebelumnya, yaitu klik fit, setup, select all, dan oke. Lalu klik fit lagi, dan auto fit. Lalu ubah menjadi unbounded, lalu oke. Nah, akan muncul seperti sebelumnya. Dan ini juga kita copy.
Kita paste di sini dan tambah namanya menjadi 1B. Lalu untuk data C, kita copy lagi. Kita tambah layout dan paste di sini. Oke, lalu fit, setup, select all, dan oke. Fit lagi, lalu auto fit, ubah menjadi unbounded, dan oke. Ini kita copy juga dan paste di Word yang sudah tersedia. Ini untuk data 1C. Dan yang terakhir, untuk data D, kita copy lagi. Dan tambah layout, lalu paste di sini. Dan fit lagi, setup, lalu select all, oke. Dan fit lagi, dan kita pilih auto fit. Ubah menjadi unbounded, lalu oke. Nah, akan muncul lagi seperti sebelum-sebelumnya, dan kita copy ke Word yang sudah tersedia juga. Ini untuk data 1D. Jika sudah, kita buka sistemnya lagi. Dan kita copy dari 1A, kita copy yang normalnya saja. Copy dan kita letakkan di bahan baku, di entity bahan baku yang kedua. Di sini di operation. Dan untuk normal, saya ubah menjadi weight n. Lanjut untuk gear setengah jadi juga copy dari data normal. Copy dan paste di sini, lalu ubah menjadi weight n. Untuk yang ketiga, kita pilih normal, copy, dan kita paste di sini. Lalu normalnya saya ubah menjadi weight n. Dan untuk komponen gear yang terakhir, kita pilih yang normalnya, dan kita paste di komponen gear yang terakhir. Ini namanya akan saya ubah. Oke, jika ini sudah selesai, yang pertama untuk location gudang bahan baku, move logic-nya akan saya tambah menjadi move with tugas gudang dan free. Lalu untuk di location mesin bubut, saya tambahkan move logic-nya, move with operator bubut dan free. Untuk location mesin milling, move with operator milling dan free. Untuk location mesin finishing,
Complete operator finishing then free. Oke, jika sudah semua, kita pilih simulation, lalu ada option dan kita ubah runtime-nya, kita tambahkan di sini menjadi 8. Lalu oke. Jika di simulation sudah kita pilih dan runtime-nya sudah 8, sistem sudah selesai dan dapat kita jalankan. Klik ini, play. Oke, kita save dulu. Dan akan muncul seperti ini. Ini contoh sistem yang sudah selesai. Oke, bisa kita percepat. Terakhir akan muncul notifikasi seperti ini dan kita klik yes. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Location, lalu resource, dan ada entity activity dan entity states. Oke, pembuatan sistem kali ini sudah selesai. Sekian simulasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.